Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Wacana pemerintah lewat Kementerian ATR Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang disampaikan oleh Pak Nusron Wahid selaku menterinya yang akan menyita tanah milik masyarakat, ya, tanah pertanian ya dalam hal ini ya, yang nganggur selama 2 tahun ya akan disita diambil oleh negara. Sebenarnya kebijakan ini adalah kebijakan yang dalam sisi Islam itu ada benarnya, ya. Memang dalam Islam ya kebijakannya bukan 2 tahun ya, tapi 3 tahun ya. Jika sebuah tanah pertanian itu dibiarkan nganggur atau tidak diapa-apakan selama 3 tahun berturut-turut, maka akan diambil alih oleh negara dan kemudian diberikan kepada orang yang siap mengelola tanah tersebut, ya. Namun yang menjadi masalah hari ini adalah ya, kenapa banyak sekali kemudian tanah-tanah pertanian yang menganggur, yang kemudian tidak digarap, itu juga bukan serta-merta karena kesalahan masyarakat, tapi hari ini sistem yang tidak mendukung terkait pertanian, ya. Bagaimana hari ini untuk menggarap sebuah tanah ya, untuk dijadikan pertanian, entah itu pertanian apa saja ya, menghasilkan tanaman apa saja untuk produktif lah, itu susah. Satu, bagaimana harga pupuk yang semakin mahal ya, kemudian bagaimana ya, artinya juga memang negara tidak memberikan solusi terkait masalah tanah yang nganggur. Di satu sisi juga banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang kemudian mereka itu membeli tanah ya, kemudian hanya dipasangin pelang, kemudian dipager ya, nantinya kemudian akan dibangun menjadi properti ataupun apa nanti sekian tahun ke depan ya. Sedangkan masyarakat yang di situ juga tidak boleh kemudian menanami apa-apa. Ini kan juga menjadi masalah ya. Artinya silakanlah jika kemudian mau mengambil sisi Islam dalam hal ini terkait kebijakan pertanahan, ya harusnya diambil semua ya, bagaimana kemudian cara Islam mengelola tanah. Hari ini dalam sistem pengelolaan tanah di negeri ini terkait bagaimana kepemilikan juga sudah salah ya. Kalau dalam Islam jelas ya, tanah itu, kepemilikan itu dalam hal pemanfaatan tanahnya, bukan kepemilikan zat tanahnya atau fisik tanahnya ya. Tapi memang yang dalam kepemilikan dalam Islam itu yang dilihat adalah terkait pemanfaatan tanah tersebut ya, itu untuk khusus tanah pertanian ya. Berbeda halnya terkait tanah-tanah berupa bangunan atau berupa tanah untuk properti, yaitu memang berbeda lagi. Dan tadi dalam Islam memang mengakui ada yang namanya ihyaul mawat atau menghidupkan tanah mati. Namun hari ini kalau dilihat secara luas ya, itu tidak ada yang namanya tanah mati ya hari ini, karena hampir semua tanah itu sudah ada yang punya ya. Baik dulunya mungkin awal dari pemilikan tanah itu ya memberi nenek moyangnya itu ya dari tanah mati ya, menghidupkan tanah mati atau dengan cara memagarinya dulu ya. Tapi kan dengan sekarang hari ini ya susah. Tapi yang jelas memang kalau menggunakan sistem Islam ya, hari ini jelas tidak ada akan tanah yang nganggur ya, karena negara akan tegas. Yang kedua juga bagaimana hari ini negara membiarkan ya perusahaan-perusahaan swasta itu bisa, atau korporasi-korporasi besar menguasai jutaan hektar tanah ya. Bahkan yang sangat miris adalah hampir 50% ya, 48% dari 55 juta hektar bidang tanah yang sudah tersertifikat, 48%-nya hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Kok bisa ya? Ini kan luar biasa ya. Makanya heran jika kemudian masyarakat banyak yang tidak punya tanah, mereka hidup menumpang, mereka hidup menyewa tanah, menyewa rumah ya. Mereka bahkan hidup akhirnya terpojok dengan membuat bangunan-bangunan di sekitar sungai ya. Ini kan dalam sistem Islam tidak akan terjadi. Kan dalam Islam itu kepemilikan diatur sedemikian rupa, diatur kemudian agar ya harta itu juga tidak boleh dikuasai secara serampangan oleh korporasi-korporasi dengan cara yang tidak benar juga ya. Hari ini kan luar biasa ya, bagaimana kemudian tanah hutan lindung nanti bisa-bisa menjadi tanah HGB, hak guna bangunan, kan gila ya. Yang seharusnya yang hutan itu adalah kepemilikan umum. Jelas apa yang dilakukan pemerintah hari ini mulai sangat merugikan masyarakat, yang kemudian juga terkait aturan-aturan yang hampir sebenarnya mirip dengan Islam, namun kemudian diambil separuh-separuh ya, akhirnya menimbulkan kezoliman-kezoliman yang sudah menumpuk hari ini ya. Dalam Islam jelas ya bahwa
eh, kepemilikan tanah itu memang diakui dari satu ya, pertama bisa lewat pewarisan atau lewat jual beli ataupun hibah ataupun kemudian hibah ya ataupun pemberian dari negara, ya. Tapi yang jelas hari ini dengan sistem yang ada hari ini adalah yang menguasai tanah adalah orang-orang yang punya modal besar, punya kapital besar yang akhirnya bisa menguasai tanah itu dengan serampangan ya, dan negara akhirnya juga membolehkan. Inilah yang terjadi ya, makanya kemudian kepemilikan tanah itu hanya berkumpul ya pada kemudian beberapa keluarga saja ya, seperti disampaikan oleh Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid. Nah, ini kan sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat terkait tanah ya, pemerintah ya harus bagaimana caranya agar kemudian tanah-tanah itu menjadi tanah yang produktif, tidak mati. Jadi yang kemudian disita juga bukan kemudian tanah-tanah milik rakyat yang memang tidak mampu ya rakyat itu menggarapnya ya, tapi bagaimana kemudian pemerintah menciptakan solusi bagaimana para petani itu bisa melakukan penggarapan terhadap tanah itu, misalnya dengan kemudian harga bibit yang murah, harga pupuk yang murah ya. Ini kan yang tidak terjadi, yang nggak terjadi. Sudahlah harga bibit mahal, harga pupuk murah, kemudian ketika mereka panen harganya anjlok ya, karena sistem distribusi yang dikuasai oleh para mafia-mafia. Nah, ini kan juga membuat masyarakat juga mulai enggan bertani atau kemudian akhirnya ya menjual tanah itu menjadi bangunan properti yang menjadi perumahan dan lain sebagainya ya. Jadi hari ini bukan masalah tanah itu nganggur, tapi yang jadi masalah juga banyak rakyat masyarakat yang tidak punya tanah ya. Tanah itu sudah dikuasai oleh tadi ya hanya beberapa para pemilik modal besar ya. Padahal negeri ini sangat luas ya. Jadi kalau mau mengambil aturan Islam itu jangan separuh-separuh ya, semuanya lah diambil ya, karena dalam Islam pasti akan mendapatkan banyak kemanfaatan ya, dan juga bukan hanya kemanfaatan tapi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat terkait aturan pemerintah ini memang mulai ngaco ya. Kita lihatlah ya apakah terkait penyitaan tanah ini hanya akan menyasar ya masyarakat yang tanahnya memang tidak luas-luas amat, atau kemudian akan menyasar semuanya ya, terkait tadi para pengusaha-pengusaha properti yang membeli tanah produktif ya, namun kemudian hanya dipageri ya, tidak kemudian digarap oleh orang-orang sekitar atau lain sebagainya ya. Karena kalau kita lihat ya memang dalam Islam itu memang tadi tanah pertanian itu memang tidak boleh nganggur ya, tidak boleh ditelantarkan ya, itulah yang. Tapi nanti dalam Islam itu waktunya itu 3 tahun ya, kalau 3 tahun berturut-turut itu memang akan diambil oleh negara, walaupun tadi tanah itu dalam hal mendapatkannya bisa jadi lewat jual beli, lewat waris, lewat hibah, atau bahkan lewat dulunya memang ihaul mawat atau lewat memagari, menghidupkan tanah mati dulunya ya. Nah, ini juga terjadi pada salah seorang sahabat ya yang mendapatkan sebidang tanah yang cukup luas dari Rasulullah saat Rasulullah masih hidup, namanya Bilal Al-Ansor ya, Bilal bin siapa ini ya, dari sahabat Ansor. Ini masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar meminta tanah itu ya, karena dari tanah yang begitu luas hanya separuhnya saja yang digarap oleh sahabat Bilal, dan kemudian diminta sebagiannya untuk diserahkan ya. Sahabat Bilal itu bertanya, kenapa kemudian diambil? Itu kan bukankah itu pembelian Rasulullah? Betul, tapi Rasulullah memberikan untuk digarap, bukan untuk kemudian ditelantarkan. Makanya kemudian ya karena pendapat Sayyidina Umar ya sebagai khalifah yang benar, makanya tanah itu diambil negara dan diberikan kepada sahabat yang bisa menghidupkan atau membuat pertanian di tanah itu hidup ya. Jadi kalau kita lihat itu memang negara itu mengambil apa-apa dengan Islam itu hanya terkait masalah yang bisa menguntungkan secara ekonomi ya, tidak kemudian mengambil secara kafah ya. Makanya pentingnya kita sebagai umat Islam bahwa ya ketika kita hidup ya tidak diatur dengan sistem Islam, maka yang ada adalah ya seperti itu, saya tidak akan bahagia ya. Yang terjadi adalah kita dizolimi dan kita ya pasti merasakan hal yang sama.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.